Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke aplikasi dari sensor temperatur. Untuk aplikasi sensor temperatur, di sini ada namanya ECT, ada namanya IAT, ada namanya EGR temperatur sensor. Di dalam konstruksi sensor ini, kalau kita lihat, semua sensor temperatur yang ada di mobil yang keluaran Toyota, di sini kalau kita lihat, masing-masing ujungnya itu dia punya termistornya. Nih, ada termistornya. Termistor inilah yang digunakan dia sebagai sensor temperatur yang akan mendeteksi perubahan suhu. Kemudian setiap perubahan suhu tersebut akan terjadi perubahan dari sinyal listriknya, tegangan outputnya dia akan berubah. Yang sebelumnya adalah tekanan yang berubah. Tapi kita fokusnya adalah kepada tegangannya yang berubah. Bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwasanya ini adalah sensornya ECT, kemudian ini adalah IAT, dan ini adalah EGR? Caranya di sini adalah kita tentukan lokasi penempatan sensornya. Kalau dia penempatannya adalah di engine coolant, berarti di sini sensornya adalah namanya ECT. Kalau dia di saluran bahan bakar, di saluran udara, berarti dia adalah IAT. Sementara kalau EGR itu adalah di gas buangnya. Jadi untuk menentukan sebuah sensor itu terdapat namanya apa, kemudian lokasinya di mana, dilihat saja dari namanya ini engine coolant, temperatur. Berarti ini adalah sensor yang mendeteksi temperatur di engine coolant. Kemudian IAT, intake air temperatur. Intake air temperatur, air berarti adalah udara, intake adalah saluran masuk, berarti di sini adalah sensor yang mendeteksi perubahan suhu yang terjadi di saluran intake. Kemudian EGR, exhaust gas recirculation, temperatur. Berarti di sini adalah sensor yang mendeteksi perubahan suhu yang terjadi di saluran exhaust gas, gas buang, di gas buang ya. Oke. Di dalam keterangan ini dikatakan bahwasanya ECM itu membutuhkan beberapa penyetelan dan beberapa variasi dari sebuah sistem yang dimana sensor temperatur ini menjadi dasar dari sebuah ECM untuk melakukan penyetingan berapa nanti bahan bakar yang harus diinjeksikan. Dan ini merupakan adalah titik kritis di dalam sebuah ECM pada saat mobil pertama kali dioperasikan atau engine pada saat kali kita on-kan. Contohnya di sini, semakin banyak jumlah dari bahan bakar diinjeksikan, itu ECM harus tahu itu yang untuk temperatur engine-nya itu berapa. Jadi dari temperatur engine-nya ini, ECM bisa menentukan berapa jumlah bahan bakar yang harus diinjeksikan. Nah, kemudian untuk temperatur sensor ini digunakan di sini adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Di keterangan ini juga diulang bahwasanya ini adalah untuk mengukur temperatur di engine coolant yang nama sensornya di sini adalah ECT. Kemudian adalah untuk mengukur temperatur dari saluran intake, itu namanya adalah IAT. Kemudian adalah untuk mengukur temperatur dari exhaust recirculation gas, itu namanya adalah EGR. Dan dia bukan hanya sekedar mengukur saja seperti alat termometer yang kita punya ya. Jadi dia mengukur karena dia sensor, mengukur kemudian setiap perubahan dari suhu yang dideteksinya, bukan mengukur istilahnya, dideteksi ya. Setiap perubahan suhu yang dideteksinya itu nanti dia akan diubah menjadi tegangan yang dikirimkan tegangannya kepada ECM. Ini adalah rangkaian internal dari ECT. Jadi ini ada termistor. Kalau kita lihat di rangkaian yang gambar 215 ini adalah ECT-nya. Di ECT ini itu punya dua terminal. Dua terminal dianya. Yang pertama ada namanya terminalnya THW, kemudian ada terminalnya E2. Kalau E2 itu adalah menjadi negatif atau dihubungkan ke massa dari ECM. Sementara kalau yang THW inilah yang output dari sensor ECT tadi. Inputnya mana? Inputnya adalah termistor. Termistor yang terdapat di ujung dari sensor ECT ini. Jadi nanti pada saat suhu engine-nya berubah-ubah, nanti dia akan deteksi, kemudian nanti dia akan mengeluarkan berupa tegangan melalui dari terminal THW ini. Jadi kalau kita ukur nanti THW dengan massa, itu nanti
akan berubah-ubah, dia tergantung dari berapa perubahan temperatur yang dideteksi di engine coolant-nya. Nah, kemudian yang THW inilah yang dibaca oleh ECM. Dari THW ini nanti ECM bisa mengetahui bahwasannya engine coolant-nya kondisi temperaturnya sekarang adalah mungkin dalam keadaan dingin misalnya ya. Kalau dingin berarti udaranya banyak. Kalau udaranya banyak berarti injeksi bahan bakar harus diinjeksikan lebih banyak dibandingkan pada saat temperaturnya tidak dingin. Kemudian kalau seandainya temperaturnya sudah panas, berarti suhunya ini sudah panas di ECT-nya, apa pula yang akan terjadi nantinya. Jadi di sini ECM nanti juga akan meminta yang ini ya, saluran dari katup dari radiatornya nanti juga akan membuka sehingga terjadi resirkulasi. Jadi bukan hanya sekedar menentukan injeksi bahan bakar, ECT ini juga akan berfungsi nanti adalah untuk mengatur supaya engine-nya tidak mengalami overheat. Jadi dengan menggunakan sensor ECT, ECM bisa mengetahui berapa rata-rata temperatur yang ada di engine pada saat tertentu. Pada saat tertentu, tetapi biasanya ECT ini itu apapun sensor yang ada di mobil yang terhubung ke ECM itu dia adalah real time dalam orde milidetik itu akan dideteksinya. Jadi setiap perubahannya itu dia cepat. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, di keterangannya di sini, bahwasannya ini ECT lokasinya ini adalah di saluran ya, saluran coolant itu sebelum dari termostat. Jadi tepatnya di sini kalau yang tadi kita sebut engine coolant, tepatnya yang paling tepatnya di sini adalah dia ini dipasang itu adalah sebelum termostat atau di saluran coolant, di saluran coolant. Nah, kemudian seperti gambar yang sudah saya sebutkan bahwasanya ECT ini untuk Toyota itu dia menamakan terminalnya adalah THW. Jadi kalau seandainya Anda menemukan soket tulisannya THW, berarti dia konektornya itu adalah ke sensor dari ECT. Kemudian beberapa penggunaan lain dari output dari sensor ECT ini itu selain dari menentukan berapa bahan bakar yang harus diinjeksikan, ini juga gunanya nanti adalah untuk menentukan timing pengapiannya, kemudian berapa timing pembukaan valve-nya berapa, kemudian di sini adalah untuk menentukan juga posisi dari transmisinya di mana, apakah dia di D1, D2, atau D5. Nah, kenapa ini berpengaruh? Otomatis saja dia berpengaruh karena masing-masing dari transmisi itu dia akan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya D5 itu pembukaan katup dari throttle itu akan jauh lebih besar sehingga otomatis nanti yang masuk udara ke engine-nya itu nanti juga akan semakin banyak. Nah, jadi kalau akan semakin banyak nanti otomatis nanti engine-nya nanti akan semakin suhunya berkurang. Jadi kalau berkurang ECM akan membaca bahwasanya sininya adalah udaranya sangat banyak supaya mencapai campuran stokiometri, maka dia juga harus menginjeksikan bahan bakar, meminta injektor untuk menginjeksikan bahan bakar dalam satu durasi injeksi itu lebih banyak lagi dibandingkan yang tidak terlalu dingin. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada lagi sensor namanya adalah IAT. IAT Intake Temperature Sensor. Di sini kalau kita lihat dari gambar 216, terminalnya juga ada dua sama dengan ECT tadi. Hanya saja kalau ECT namanya adalah THW, kalau di sini nama terminalnya adalah THA. Jadi kalau THA itu adalah yang untuk air ya, temperatur air. THW temperatur W itu apa itu? Juga saya kodenya. Nah, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama dengan ECT. Hanya saja yang dideteksi di sini adalah di saluran intake. Kalau tadi kan adalah di engine coolant. Di engine coolant atau tepatnya adalah sebelum dari termostat. Jadi kalau yang ECM tadi, kalau seandainya suhunya deteksi adalah 80 derajat, selain untuk menentukan berapa injeksi bahan bakar, berapa waktu pengapiannya, kemudian posisi dari transmisinya, itu juga nanti akan menentukan kondisi dari valve termostatnya membuka atau menutup sehingga terjadi sirkulasi coolant yang ada. Beda dengan mobil yang sebelumnya itu kan menggunakan kipas ya. Nah, kalau ini adalah menggunakan air radiator. Jadi nanti akan terjadilah resirkulasi air radiator pada saat engine-nya mulai mencapai suhu 80 derajat ke atas.
Kemudian yang untuk intake tadi, dia itu adalah mendeteksi suhu yang ada di saluran intake atau di saluran udara. Di saluran udara. Pasek ini, pesek bacanya, ini adalah saluran udara kalau di bahasa Indonesia kan ya. Kemudian yang IAT ini, kalau untuk sekarang itu justru dia itu sudah di-combine menjadi satu sensor saja. Itu namanya adalah mass airflow sensor. Jadi mass airflow sensor itu sudah mencakup sensor MAP, itu pressure sensor, sama ditambah dengan IAT atau temperatur sensor. Jadi kalau yang untuk mobil-mobil yang lama itu masih dipisah antara MAP dengan IAT. Sementara kalau untuk yang mobil yang baru itu sudah digabung dengan namanya MAF atau Mass Airflow Sensor. Yang artinya di dalam Air Mass Airflow Sensor itu juga terdapat sebetulnya sensor adalah IAT atau termostat. Kemudian ini ada lagi sensor RGR. Sensor RGR kalau di sini disimbolkan dia terminalnya di dalam PCB atau modulnya ECU itu namanya adalah THG. Yang satu lagi adalah E2, itu adalah untuk massa. Ini sama, jadi ujung ini adalah yang terdapat termostatnya yang akan mendeteksi berapa suhu nanti. Kemudian berapa perubahan suhu nanti diubah menjadi tegangan dan tegangan itu dikirimkan ke ECM melalui terminal THG. Nah, kalau kita lihat di sini yang untuk temperatur yang untuk EGR ini juga dia berhubungan dengan EGR valve. EGR valve dan sensornya setelah di RGR valve ini ya, sebelum intake chamber. Jadi kalau kita lihat ini semakin banyak gas buang yang dihasilkan, otomatis dia akan semakin panas. Nah, akan semakin panas sehingga nanti EGR valve ini nanti dia akan ketekan ke atas dan aliran gas buang yang panas ini nanti akan terbaca oleh sensor dari EGR-nya. Nah, kemudian kalau dia terlalu panas berarti ini menandakan bahwasannya emisi gas buangnya sangat tinggi. Nah, kalau emisi gas buangnya sangat tinggi, apa yang dilakukan oleh ECM? Bisa jadi dia nanti akan mengoreksi komposisi dari bahan bakar dengan udara. Kemudian kalau udara nggak bisa dikoreksi ya, karena udara itu kan tergantung dari pedal gas yang kita injak. Tetapi yang bisa dikoreksi di sini adalah injeksi bahan bakarnya. Kemudian bisa juga nanti adalah timing pengapiannya seperti apa nanti. Tapi kalau timing itu lebih tepatnya kepada knock sensor ya. Jadi nanti akan dideteksi semuanya sehingga nanti dia akan menghasilkan gas buangnya tidak terlalu tinggi. Artinya kalau gas buang berarti adalah CO. CO itu kan yang dihasilkan dari panas. Panas karbon ya, karbon dioksida atau karbon monoksida. Jadi dia panas sehingga nanti akan dikurangi emisi gas buangnya menjadi dia tidak besar lagi. Kemudian di sini itu adalah untuk hanya semacam intronya dari masing-masing sensor ini. Bagaimana prinsipnya? Prinsip dari ketiga sensor ini itu dia sama, itu dia menggunakan tipe dari sensor temperatur NPE, tipe negatif temperatur. Ya negatif temperatur. Kemarin itu kan ada yang PTC, ada yang NTC. Jadi dia menggunakan prinsipnya sini adalah yang NTC negatif temperatur koefisien yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya di materi sebelumnya. Dan kalau dia negatif, artinya antara input dengan output itu dia kebalikannya. Berbeda nanti dengan yang positif, berarti dia sebanding. Jadi contohnya begini, semakin tinggi suhu akan semakin besarlah tegangan dan tahanannya. Berarti itu namanya adalah positif. Berarti positif temperatur sensor. Tetapi kalau seandainya kebalikannya, semakin tinggi suhu nantinya justru semakin rendah tegangan yang dihasilkannya, output dihasilkannya berarti dia adalah negatif temperatur sensor. Kalau kita lihat di sini, untuk sinyal listriknya dikeluarkan dua di sini, ada yang resistannya, kemudian ada yang tegangannya. Ini tujuannya apa? Tujuannya Anda bisa mencek sensor yang Anda gunakan ini kondisinya tidak harus pada saat dia beroperasi Anda bisa cek. Artinya Anda harus mencek tegangannya. Anda bisa membuka sensornya, lepaskan dia dari konektor yang ada di kendaraan. Kemudian bisa kita ukur saja tahanannya. Tahanannya setiap perubahan dari temperaturnya ini akan menyebabkan tahanannya. Berdasarkan hukum Ohm, antara tahanan dengan tegangan itu kan dia sebanding. Semakin besar tahanannya, semakin besar juga lah tegangannya akan dihasilkan. Jadi di sini kita lihat dulu speknya atau part numbernya dengan menggunakan datasheet dari sensor yang kita gunakan itu tipe contohnya tipe ICT yang kita gunakan tipenya yang apa.
Kita cari dia. Pada saat suhu 20 itu tahanan idealnya itu berapa? Jadi nanti kita cocokkan. Nah, kalau sudah kita cocokkan tahanannya sesuai, maka itu sensornya dikatakan dia sudah layak dan sudah bagus, dan itu bisa kita pasang nantinya. Itu gunanya karakteristik dari sensor ini Anda pelajari. Anda bisa menentukan sebuah sistem yang tidak yang ada kendalanya, apakah yang bermasalah, apakah sensornya masih kondisinya bagus atau tidak, itu Anda bisa mencek dari karakteristik dari sensornya. Jadi sensor ini yang kita cek karakteristiknya. Dan untuk yang sensor yang mobil Toyota yang dari modul ini yang kita pelajari, ini dia menggunakan tipe NTC. Artinya semakin tinggi suhunya, maka akan semakin tegangannya akan semakin rendah yang dihasilkannya. Ini berbeda dengan mobil Eropa. Kalau mobil Eropa, dia menggunakan sensor-sensor yang merek Bosch, buatan Eropa, itu justru yang untuk sensor temperaturnya mereka menggunakan prinsipnya adalah PTC. Artinya semakin tinggi suhunya, semakin tinggi juga lah tegangan dan tahanan yang dihasilkannya. Yang dibaca ETM adalah tegangan ya, bukan tahanan. Jadi tegangan. Jadi apakah itu akan berbeda? Ya tidak, tergantung desainnya. Jadi kita sangat fleksibel menentukan sensor suhu yang kita gunakan, apakah PTC atau NTC tergantung dari desain kita masing-masing. Jadi nanti kombinasinya seperti apa, inputnya seperti apa, jadi tergantung dari perancangan kita yang menggunakan bahasa pemrogramannya. Ini sudah saya jelaskan di sini bahwasannya pada saat ini ya, pada saat EGR valve-nya membuka, maka temperaturnya di sini dia akan meningkat. Kenapa dia meningkat? Karena di sini tekanan dari gas yang dari exhaust-nya itu dia meningkat. Ini masih diulang tentang EGR-nya ya. Jadi ini materinya kalau bisa kita ubah nanti harusnya prinsip kerjanya dulu, baru nanti masing-masing sensornya. Karena prinsip kerjanya kan semuanya sama ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari keterangan dari modul yang ada di sini, baik sensor ECT, IAT, dan EGR, untuk pengoperasiannya atau prinsip kerjanya itu dia adalah sama. Karena dia menggunakan jenis sensor temperatur yang sama. Nah, di sini dikatakan bahwa pada saat temperatur sensornya itu dikatakan cold atau dingin, maka di sini sensornya akan menghasilkan tahanannya besar dan tegangannya juga akan besar. Nah, sementara pada saat sensornya mulai mendeteksi suhu sekitarnya itu adalah mulai panas, maka tahanan dari sensor dan tegangan yang dihasilkan nanti dia akan turun, decrease turun ya. Dari sinyal tegangan ini, maka ECM bisa menerjemahkan bahwasanya temperatur di engine coolant, temperatur di intake di saluran intake maupun di gas temperatur masing-masingnya. Dan itu akan menentukan nanti injeksi bahan bakarnya berapa, kemudian kapan akan dilakukan timingnya, dan posisi dari transmisinya di gigi berapa. Kemudian di sini ada bagaimana caranya kita mendiagnosis temperatur sensor. Itu ada open short, ada available voltage, dan ada resistor sensasi. Jadi ini maksudnya di sini adalah kita bisa menentukan sebuah sensor tersebut dalam kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, kalau seandainya masih bagus, itu bisa kita cek melalui dari resistansi dan dari tegangan dari sensornya, melalui dari variasi temperatur yang kita berikan. Kemudian kalau open ini maksudnya di sini ada bagian dari kabel dari temperaturnya itu dia sudah terlepas. Berarti dia dalam posisinya adalah open, sehingga nanti sinyalnya itu tidak masuk dia ke ECM-nya. Ada short berarti terjadi hubungan pendek. Hubungan pendek berarti ada kabel yang korslet. Jadi itu maksudnya dari sensor temperatur. Kalau seandainya kita mendiagnostik itu ada 4 kategori yang akan kita lihat. Apakah posisinya dia tidak terhubung atau open, apakah dia ada terjadi hubungan singkat, apakah dia kemudian bagaimana tegangan dan tahanannya pada saat kita berikan temperatur yang berbeda-beda. Di sini baru kita simpulkan bahwasanya sebuah dari sensor temperatur ini kondisinya masih baik atau tidak. Ini dikatakan bahwasanya performa engine yang sangat jelek itu akan menghasilkan nilai bahan bakar yang tidak ekonomis dan juga akan menghasilkan engine-nya akan terjadi overheating. Jadi sensor temperatur ini sangat menentukan dari kinerja dari engine-nya. Oke, ini yang untuk solving open circuit kalau seandainya kita ingin melepas dari dari soketnya. Jadi ini soketnya ya. Jadi kita lepas, nanti kita cek ini tegangannya, kita hubungkan dia dengan massa. Tapi kalau hanya untuk berarti kita tidak perlu meng-on-kan kalau seandainya akan kita cek nanti adalah tahanannya.
Kemudian ini Anda juga bisa mencek melalui dari soket-soket ini. Jadi kalau seandainya nanti dia soketnya sudah berkarat akibat banjir, tentu terjadi di sini hubungan singkat ya, short. Kemarin saya ada lihat YouTube video itu yang inspektur kendaraan. Jadi kita kalau ingin membeli kendaraan itu ada beberapa yang harus dicek. Jadi nggak asal beli saja. Tampilan awalnya bagus, tetapi di dalamnya nanti ada yang berkarat. Ini salah satunya. Oke, ini adalah bentuk dari grafiknya seperti yang di atas juga sama ya. Dan apakah selalu seperti ini? Misalnya pada saat tegangan temperaturnya 100, tegangannya 0,1 ya tidak. Tergantung dari karakteristik sensornya. Dan itu yang lanjutan dari sensor temperatur kita yang aplikasinya ke mobil ini ya, ke mobil yang ada di Toyota. Silakan Anda buat tugasnya meringkas, kemudian Anda jawab pertanyaannya yang ini, yang 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini dijawab di buku catatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.